Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para hadirin jamaah, para asatidz, para habaib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan hari Sabtu ini di bulan Zulqa'dah Allah memberikan kita satu nikmat, insyaallah bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kita rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, dan juga senantiasa memberikan kita limpahan istiqomah mengikuti agama yang mulia yang Allah turunkan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan agama Islam ini adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Maka Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan hanya untuk kaum muslimin tapi untuk umat manusia, termasuk juga untuk alam semesta, untuk berbagai macam makhluk. Allah jadikan kedatangan Nabi ini sebagai rahmat, dan juga untuk meluruskan, untuk mengoreksi, membenahi berbagai macam perilaku, pemikiran, keyakinan masyarakat umat manusia yang pada saat itu ulama katakan ada di dalam masa jahiliyah. Disebut masa jahiliyah oleh sebagian ulama itu disebut karena mereka tidak menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tidak ada petunjuk yang paling lurus melainkan adalah agama Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti. Wala tatabi subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan Allah ini cuma satu, maka digunakan katanya itu adalah tunggal, mufrad. Ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Tapi kalau di luar jalan Allah itu Allah sampaikan banyak, ya, wala tatabi subula. Jangan kalian ikuti subula. Subula itu bentuk banyak, jalan-jalan yang lain. Kalau kalian ikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah, fatafarraqu bikum an sabili, nanti kamu akan terpisah dari jalanku yang lurus ini. Kalau sudah terpisah dari jalan Allah, apa yang terjadi? Allah sampaikan, man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang dia berpaling dari peringatanku, dari agamaku, dari Al-Quran ini, Allah sampaikan, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit bukan dalam arti kata tidak punya banyak harta, tapi sempit dalam arti kata jauh dari petunjuk Allah. Kalau sudah jauh dari petunjuk Allah, maka kemudian sempit hidupnya itu. Dadanya sempit, pikiran sempit, ada masalah, tidak ada jalan keluar. Kalaupun datang seperti nikmat, padahal bukan nikmat, tapi adalah laknat seperti itu. Itulah jalan yang sempit. Maka Allah ingatkan pada kita semua bahwa inilah agama Allah, dan Allah datangkan agama ini meluruskan kesalahan-kesalahan akhlak, kesalahan pemikiran, budaya yang ada pada masa itu. Orang-orang jahiliyah, misalkan di negeri Mekah pada masa itu, mereka itu biasa dengan pelacuran.
Jadi di Mekah itu, negeri Mekah pada saat itu Pak, rumah-rumah, kalau kata istilah sekarang rumah bordil itu banyak bertebaran. Dan ada bendera merah biasanya itu. Kalau itu rumah bordil adalah tanda bendera merah. Kalau kita bendera kuning Pak ya, kalau kematian ya. Sana bendera merah. Nah, kemudian biasa juga mereka itu membunuh bayi perempuan. Nah, salah satu ya yang Allah ingatkan dan Allah luruskan pemikiran dan keyakinan dan budaya orang-orang pada masa jahiliyah adalah mereka ini suka membunuh anak karena takut anak itu menjadi beban keluarga. Mereka membunuh anak yang sudah lahir karena takut anak itu nanti menghabiskan rizki mereka, menghabiskan jatah hidup mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am 151 Allah sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian min imlaq, disebabkan karena kemiskinan. Nah, ayat ini turun para jamaah Allah muliakan, ada dua ayat yang serupa tapi objeknya itu beda ya. Yang pertama tadi Quran surat Al-An'am 151 yang di situ Allah sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena kemiskinan. Yang kedua, ini Quran surat Al-Isra ayat 31. Allah sampaikan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jadi kalau yang pertama min imlaq, kalau yang kedua adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini objeknya beda. Kalau yang pertama, ini ulama sampaikan dalam tafsir wala taqtulu auladakum min imlaq. Imlaq itu artinya miskin. Nah, Allah sampaikan jangan bunuh anak-anakmu karena miskin. Jadi yang diingatkan oleh Allah, yang diseru oleh Allah ini siapa? Orang-orang miskin. Ketika mereka punya anak, mereka takut tambah miskin. Maka mereka bunuh kemudian anak mereka. Jadi karena mereka ini dalam kondisi miskin. Tapi Allah katakan wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan bunuh anakmu karena kemiskinan. Lalu Allah tegaskan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki pada mereka, pada kalian dan kepada mereka. Jadi Allah sampaikan, ingatkan kepada orang-orang miskin pada masa itu, yang ngasih rizki itu bukan kalian, bukan orang tua, bukan suami, bukan yang lain, tapi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi yang pertama ini Quran surat Al-An'am objeknya itu orang-orang miskin. Nah, ini mungkin masuk akal, Pak. Kalau secara akal hitungan-hitungan ekonomi itu orang miskin kalau punya anak dia akan tambah miskin. Ibaratnya kalau matematika itu pecahan ada pembilang, ada pembagi kan begitu ya. Misalkan 1/2, 1/3 itu yang satu itu kan pembilang, di bawahnya pembagi. Logika manusia itu di mana-mana sampai sekarang itu berpikirnya bahwa kalau yang nyari nafkah itu cuma satu, bapaknya satu begitu kan. Nah, dibagi dengan anggota keluarga. Kalau cuma suami istri berarti 1/1 dibagi 2. Punya anak lagi. Jadi 3 anggota keluarga, 1/3. Bagi lagi, ya, punya anak lagi jadi 4, 1/4. Seterusnya 1/5 dan sebagainya. Mereka berkeyakinan sumber rezeki cuma satu di situ. Dari suaminya yang cari nafkah. Ini logika yang masuk di akal memang. Tapi nggak masuk dengan kalkulatornya Allah. Kalau Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang ngasih rezeki itu bukan kalian, bukan para suami, bukan para ayah, tapi kami, kata Allah. Kami ngasih rezeki pada kalian wa iyyahum, dan juga kepada mereka, maksudnya kepada anak-anak kalian. Nah, ini kalau yang pertama, objeknya itu orang miskin. Masuk akal dan masuk logika. Kalau misalnya orang miskin punya anak, maka tambah susah begitu. Tapi Allah koreksi, Allah luruskan dengan mengatakan nggak begitu. Kami yang memberikan rizki pada kalian dan juga kepada mereka. Nah, kalau yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 31, Allah sampaikan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Jadi kalau yang pertama min imlaq karena kemiskinan, kalau yang kedua takut miskin. Yang kedua ini objeknya siapa? Bukan orang miskin. Objeknya orang yang dia punya harta.
Tapi juga ternyata banyak orang yang punya harta, orang kaya berpikirnya juga begitu. Kalau dia punya anak, maka pembaginya semakin banyak. Dia takut nanti kemudian rizkinya itu, hartanya itu berkurang. Maka dia takut miskin kalau punya anak. Udahlah, kalau kita punya anak lagi nanti jadi miskin. Karena pembaginya bertambah, sementara pembilangnya tetap. Sumber nafkah cuma satu dari suami. Ya kalau sama-sama kerja, cuma dua berarti gitu. Berarti 2/2 tadinya, 2/3, 2/4, terus seperti itu. Maka kata mereka, nanti kita bisa jadi miskin kalau kita punya anak lagi dan punya anak lagi. Nah Allah kemudian luruskan di sini ya, nahnu narzuquhum. Nah di sini Allah katakan kami yang memberikan rizki kepada mereka anak-anak kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Para hadirin jamaah Allah muliakan, ini masalah akidah. Ya, jadi rizki itu masalah akidah, Pak. Masalah iman. Karena Allah punya nama Ar-Razzaq, pemberi rizki. Allah punya nama Al-Ghani, maha kaya. Allah punya nama Al-Mughni, yang maha membuat kaya. Allah punya nama Al-Mu'ti, maha memberi. Allah punya nama Al-Qabid wal-Basit. Nah ini kata ulama, kalau Al-Qabid mesti dibarengkan dengan Al-Basit. Kalau Al-Qabid itu maha menyempitkan rizki, kalau Al-Basit maha melapangkan. Nah, jadi kalau bicara tentang rizki ini, itu nama Allah tuh banyak. Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, Al-Qabid, Wal-Basit, ya. Kemudian juga Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Muti, itu ada 6 kira-kira. Itu banyak nama Allah tentang rizki. Ini masalah akidah. Akidah itu apa? Keimanan. Ketika seorang muslim itu dia sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Di situ kalau kata ulama bahasa, ini menunjukkan satu kalimat yang tegas. Karena pertama kalimat itu dinafikan dulu. La ilaha, nggak ada Tuhan sama sekali. Illallah, kecuali hanya Allah. Jadi ditiadakan betul, ditiadakan sama sekali Tuhan, baru kemudian dilanjutkan illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Yang bermakna juga la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah, juga bermakna tidak ada pemberi rizki kecuali hanya Allah di situ. Ini Allah ingatkan pada kita. Rizki itu para bapak hadirin kan dari bahasa Arab, dari kata rozako. Apa rozako itu? Sinonimnya kalau dalam bahasa ini itu adalah akko, pemberian. Jadi memang dari bahasa saja, dari katanya saja, rozako itu memang pemberian, memberi begitu. Ketika Allah mengatakan Allahu yarzuq liman yasha, Allah memberikan rizki pada orang yang dia kehendaki, memang rizki itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, bukan dari kita. Kita nggak bisa ngasih rezeki, Pak. Barangkali pada hadirin jamaah Allah muliakan, dia kadang-kala atau mungkin seringnya kita berpikir nih, kalau saya nggak kerja dengan pekerjaan level seperti ini, income seperti ini, anak nggak bisa kuliah sampai ke sana, nggak bisa kuliah sampai ke luar negeri. Ini karena penghasilan saya, karena rezeki saya, ini saya kerja keras karena ilmu saya. Hati-hati nih, Pak. Kalau seperti itu, nah ini dalam Al-Quran diingatkan. Ini seperti Qarun itu. Dalam Al-Quran itu Allah ceritakan, ketika orang-orang itu takjub dengan kekayaan Qarun yang banyak luar biasa, mereka tanya pada Qarun, dari mana Qarun kamu dapatkan harta sebanyak ini? Dia jawab, ini dari ilmuku, dari pengetahuanku. Nah, ini. Jadi banyak muslim, mohon maaf, tanpa disadari, itu dia berkeyakinan bahwa jabatan dia, pekerjaan dia, usaha dia, bisnis dia yang dia lakukan, yang dia dapat sekarang ini, itu karena saya. Karena tangan saya, karena pikiran saya, karena ilmu saya bisa mengembangkan bisnis demikian luas seperti itu. Dia lupa bahwa Allah tuh pemberi rizki. Kalau misalnya, Pak, kan rizki itu bukan cuma uang. Sehat tuh rizki. Ya, dan mahal. Kalau misalnya, na'udzubillah, bukan mendoakan, ya. Ada orang mengatakan seperti ini, kalau saya gini-gini, ini nggak mungkin saya karena ilmu saya. Allah kasih satu aja, Allah cabut sehatnya. Allah bikin stroke, misalkan. Udah selesai itu. Ya. Allah bikin stroke, selesai. Allah bikin dia, na'udzubillah, sakit lagi yang berat, cuci darah gitu kan. Selesai dari situ. Ya. Saya pernah ngantar ponakan saya itu waktu bayi, Mbak, itu kebocoran jantung. Bocornya nggak besar, kata dokter cuma sebesar ujung jarum. Cuman akibatnya jadi nggak bisa napas.
susah napas karena masih bayi, kurus waktu itu badannya itu. Ya kita bawa ke rumah sakit harapan kita di Jakarta itu butuh biaya operasi 60 juta. Bayangkan, saya pikir kita nambal ban motor 15.000, 20.000, yang segede paku itu lubangnya itu ya. Ini bocor jantung sebesar ujung jarum itu 60 juta. Nah itu bapaknya itu, karena di ponakan saya, bapaknya kan keluar masuk rumah sakit itu. Ketemu ada itu pengusaha Pak, kaya luar biasa, sampai habis kekayaannya karena anaknya itu sama mengalami gangguan jantung itu. Dia tadinya punya helikopter Pak, habis helikopternya itu, asetnya banyak yang habis. Untuk apa? Mengongkosi anaknya berobat di rumah sakit jantung harapan kita. Artinya bagi Allah untuk menghilangkan rezeki itu gampang saja. Maka manusia jangan kemudian berpikir ini melampaui Allah. Jangan merasa sombong, takabur, kemudian menyangka bahwa dia yang mendatangkan rezeki. Dia yang mendatangkan kekayaan. Allah ini. Maka Allah luruskan. Makanya agama ini petunjuk bagi manusia. Allah luruskan keyakinan pemikiran manusia pada saat itu bahwa jangan sampai kemudian berpikir bahwa anak itu menambah beban dalam keluarga. Anak itu menghabiskan jatah rizkimu. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam, ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Lalu Nabi jawab, ya, antaj'ala lillahi nidaan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat sekutu untuk Allah, membuat tandingan Tuhan selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Dosa besar, ya syirik. Sudah jelas Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia, tapi manusia membuat sekutu, membuat tandingan, membuat sesembahan selain Allah. Ini yang pertama. Lalu apa lagi tadi ya? Nabi jawab, antaktula auladaka. Engkau bunuh anak-anakmu. Apa tuh? Bahwasanya antasya huwa yaqulu ma'aka. Karena kamu takut dia makan bersamamu begitu. Jadi orang jahiliyah pada masa itu takut kalau misalnya dia punya anak, anaknya menghabiskan jatah makanan bapaknya begitu. Biasanya sebulan itu beras misalkan 20 liter atau 25 liter atau kilo cukup gitu ya. Begitu punya anak, wah jadi berkurang jatah berasnya ini begitu ya. Makanya dulu zaman saya masih sekolah itu suka bercandanya kalau ada anak yang hilang itu nggak dicari orang tuanya karena orang tuanya takut berasnya habis gitu ya. Mungkin biar aja hilang. Ini ternyata zaman jahiliyah begitu. Orang takut itu. Kalau dia punya anak, anaknya menghabiskan jatah orang tuanya. Maka dibunuh kemudian. Nah Allah luruskan bahwasanya nahnu narzuquhum ya wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada anak-anakmu juga kepada mereka. Para hadirin jamaah Allah muliakan, Allah ini Ar-Razzaq. Dan yang Allah berikan rizki ini itu bukan hanya manusia, tapi semua makhluk. Jadi jangan berpikir apa bisa ya Allah memberikan rizki pada semua manusia. Jangankan manusia, semua makhluk Allah berikan rizkinya. Jadi jangan membandingkan Allah tuh maaf seperti kita. Karena seringkali Pak, kita tuh suka membayangkan Allah tuh kayak kita. Waduh, saya aja pontang-panting ngasih makan anak gitu, ngasih makan istri. Gimana Allah bisa ya? Ah ini berarti harus diluruskan akidahnya ini. Harus kemudian dibenahi akidahnya, jangan sampai kemudian membayangkan Allah seperti kita begitu. Allah sampaikan ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kata Allah, tidak ada satupun binatang di muka bumi ini melainkan Allah jamin rizkinya. Apa kita pernah ngitung Pak berapa jumlah semut di dalam tanah itu? Nggak tahu berapa itu, miliar mungkin triliun jumlah semut itu. Terus dari mana bisa makan itu? Ya itulah Allah yang memberikan rezeki itu. Ya. Ikan di lautan yang paling dalam, Palung Mariana yang paling dalam itu ada binatang di situ yang tinggal di situ. Yang kalau kapal selam itu sana pecah, manusia nggak mungkin bisa ke sana, nggak kuat paru-parunya. Itu ada ikan yang dia tinggal di dasar laut yang paling dalam itu. Ini kuasa Allah. Itu ada makhluk hidup, ikan aja bisa hidup, itu udah luar biasa itu. Dan ternyata ada rezekinya juga begitu kan. Kalau kita pikir dari mana itu ikan itu bisa makan itu di situ itu. Nah itu Allah yang ngatur rezeki. Dan kalau bicara ikan itu kan juga macam-macam bentuknya itu. Ada yang pipih gitu kan Pak ya. Ada yang kayak ikan pari begitu dia datar seperti itu. Ada yang seperti torpedo begitu. Itu Allah ciptakan bergantung kepada memang dia tinggalnya di mana itu. Dan apa makanannya.
Ikan pari karena dia tuh makannya di dasar-dasar laut begitu, maka mulutnya di bawah seperti itu. Masya Allah, Allah Maha Kuasa, Allah ciptakan semua makhluk gitu kan, dan Allah berikan juga rizkinya. Maka para hadirin jamaah Allah muliakan, maka kalau para bapak di sini ya, misalnya ada yang istrinya hamil lagi Pak ya, jangan nyesal gitu kan Pak. Ya Allah, waduh hamil gitu kan. Kata istri kita, ya bapak sih gitu kan. Ya memang punya suami ya hamil begitu kan, seperti itu. Lalu bagaimana? Sudah, berarti memang ini kita yakin Allah Maha tahu begitu. Maha tahu bahwasanya anak ini ada rizkinya. Allah yang sudah menetapkan rizkinya. Ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Enggak ada satupun binatang di muka bumi melainkan sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Kalau binatang saja dijamin, apalagi manusia, Pak, begitu. Ini masalah akidah, karena Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang masalah rizki. Ini tentang masalah anak dan rizki saja, itu Allah ulang 2 kali dalam ayat. Ini masalah keyakinan, masalah rizki kita, masalah sesuatu yang wajib diimani sebagai sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat lagi, ini yang oleh para ulama ini dijelaskan dengan luar biasa. Quran surat Az-Zariyat 23. Allah sampaikan, "Fawarrabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun." Allah berfirman, "Fawarrabbis sama'i wal ardi." Di sini Allah bersumpah. Fawarrabbis sama'i wal ardi, maka demi Tuhan langit dan bumi. Perhatikan Bapak ya, dalam Al-Qur'an itu Allah sering bersumpah. Nah, kalau bersumpah Allah menggunakan makhluk biasanya. Watini wa zaitun, demi buah tin buah zaitun ciptaan Allah. Wassama'i wa tariq, demi langit dan demi jalan-jalan bintang itu galaksi seperti itu. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang punya bintang-bintang di atas. Itu Allah banyak bersumpah, yang ketika bersumpah itu menggunakan kemudian nama-nama makhluk yang dia ciptakan. Tapi di ayat ini Allah bersumpah dengan dia sendiri. Fawarabbis sama'i wal ardi, demi Tuhan, demi Rabb, pemilik, pencipta, pengatur langit dan bumi, begitu. Artinya ini sini isi sumpahnya ini sesuatu yang besar ini. Sampai-sampai Allah bersumpah menggunakan nama dia sendiri gitu. Biasanya dengan nama makhluk gitu. Apa yang Allah sumpah di sini? Innahu lahaqqun. Sesungguhnya ya, innahu dia itu Allah lahaqqun. Ini ada lamnya jawab qasam ini. Jadi Allah menjawab sumpahnya tadi di awal, fa warabbi, Allah jawab lahaqqun. Pasti betul. Apa yang pasti betul itu? Ulama tafsir menjelaskan ini masalah rizki. Jadi Allah sampai bersumpah tentang rizki ini, bersumpah bukan dengan nama makhluk, tapi dengan nama dia sendiri. Berarti menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan Allah katakan innahu lahaqqun, bahwa rizki itu pasti benar, gak mungkin salah. Apa kebenarnya itu? Allah sampaikan seperti apa kebenarannya, ma'anak mislama anakum tantiqun. Jadi kebenaran rizki untuk setiap makhluk itu seperti kalian itu ngomong. Ya, kok gimana maksudnya nih? Para bapak hadirin kita semua yang Allah, alhamdulillah Allah berikan kita kemampuan bicara normal gitu kan. Pasti para bapak kan ngomong itu kan gampang aja, betul nggak Pak? Bercanda, misalkan ngobrol dengan siapapun kan enteng aja. Apalagi yang biasa ngadepi orang banyak ya, orang apa, PPR segala macem. Ngomong kan biasa aja. Apa para bapak ada yang merasa berat kalau ngomong Pak sama orang? Kan nggak, rata-rata nggak ada. Orang itu kalau ngomong lancar aja, biasa gitu kan. Nah kata Allah, seperti itulah mengalirnya rizki untuk kalian. Seperti kalian ngomong, maka seperti itu mengalirnya rizki pada kalian. Tuh Masya Allah. Jadi sampai Allah tuh bersumpah dengan mengatakan rizki kalian itu seperti kalian bicara. Ngalir itu Pak. Seperti itu. Nah, jadi ayat-ayat ini para jamaah Allah muliakan, ini wajib diimani nih. Oh jangan sampai berpikir hidup ini susah, berat, nanti gimana masa depan, akhirnya stres. Kalau kata ulama, jangan kita ini suka memikirkan sesuatu yang itu memang sudah tugasnya Allah, begitu. Itu sudah kewajiban Allah, begitu. Tadi dalam Quran surat Hud itu Allah sampaikan, illa alallahi, Allah itu menunjukkan adalah aukada, sesuatu penegasan yang paling kuat. Arti Allah mengatakan Allah itu mewajibkan atas dirinya itu rizkinya itu. Jadi nggak mungkin ada makhluk hidup, apalagi manusia, tidak ada garansi rezeki, itu nggak mungkin itu. Ini udah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah akidah, masalah keimanan. Ini para hadirin Allah muliakan. Maka
bersyukur ini. Muslim dan mukmin itu bersyukur, Pak. Kenapa? Diberikan jaminan oleh Allah. Loh kita aja Pak manusia, mohon maaf ya. Kita kalau dijanjikan sesuatu sama manusia itu kan yakin betul. Ya. Ini misalnya, ini kan kita tiap kali ba'da kuliah subuh kan ada sarapan pagi gitu Pak ya. Kata DKM, tenang aja, Sabtu ini sarapan paginya soto Lamongan. Itu kan, wow udah luar biasa gitu. Pakai tempe mendoan, wah itu udah terbayang gitu kan, enaknya gitu kan, seperti itu. Itu sama janji manusia aja. Kita ini sudah yakin, betul nggak Pak? Ya kan? Nah, nanti minggu depan ada SK kenaikan pangkat, gitu kan? Siap-siap Pak ya nanti ada sertijab, serah terima jabatan, pokoknya siap-siap. Itu loh berbunga-bunga itu luar biasa itu kan. Itu baru janji manusia. Kita kalau lebih yakin sama janji manusia daripada janji Allah. Janji manusia itu sering salah itu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sudah pernah mengalami kepahitan hidup. Yang paling pahit itu percaya sama manusia. Itu kata Sayyidina Ali gitu. Ya. Tapi kalau Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah nggak pernah ingkar janji. Nah, kita ini orang Islam. Orang yang beriman itu insyaallah mu'min itu hidupnya akan tenang itu. Tenang. Kenapa? Kalau bicara rezeki, udah itu urusan Allah. Yang penting kewajiban kita tuh ikhtiar aja. Ikhtiar itu kan kewajiban. Masalah kemudian hasilnya tawakal pada Allah. Makanya kita dari rumah itu berangkat bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal. Arti tawakal udah menyerahkan semua kepada Allah. Yang penting ikhtiar. Saya tadi berangkat, saya tuh lupa Pak ya. Lupa Pak udah sering ya, tapi lupa juga buat ternyata ini belum betul jalan kita di sini ya. Cipaku. Jadi santai aja. Pas sudah mau berangkat, Masya Allah, ini belum bisa lewat, harus muter ke BNR begitu kan. Wah ini telat, jangan-jangan begitu. Tapi sudah doa bisa dengan Allah. Kemudian saya pikir, bisa lihat bunga bakung itu gereja itu Elohim gitu kan. Wah itu bisa, itu lebih dekat gitu kan. Lewat gedung dalam, gedung 7 ya, itu juga ada itu kan. Cuma saya ingat itu pasti kunci itu. Jam 5 belum buka gitu kan. Nah, lewat Elohim itu bisa itu barangkali. Begitu masuk Pak, masuk lewat jembatan yang nyebarin kali itu di portal itu Pak. Portalnya digembok Pak, saya bilang. Sementara itu jembatan cuma muat satu motor, harus mundur Pak motor itu saya pada jembatan. Masya Allah, udah kebayang ini macet, telat enggak ini jangan-jangan sampai ke masjid. Tapi udah pasrah aja, kalaupun telat sudah, paling ngasih minta maaf gitu kan. Kalaupun enggak itu berarti sudah takdir Allah. Kita yang penting ikhtiar saja seperti itu. Nah kemarin tadi cerita ponakan saya itu Pak, 60 juta Pak biaya untuk nambal jantung yang bocor itu biiznillah dengan izin Allah waktu itu istri saya sedang kuliah S2 ya. Nah ini adik saya ini anaknya kena tadi bocoran jantung sedang kuliah S2, itu teman kuliahnya bagian keuangan rumah sakit harapan kita. Coba ini Pak, ngobrol lagi saya kemudian yang kata beliau ini yang kepala bagian keuangan ibu-ibu gitu ya, Ibu Sri namanya waktu itu, dia bilang udah Bu bawa aja ke sana ke rumah sakit, nanti buat surat pengantar dibantu. Masya Allah Pak, cuman keluar uang 10 juta Pak, dari harusnya 60 juta. Itu rezeki dari Allah itu. Jadi sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk menebak. Ya janganlah kita ini manusia itu, kalau kata orang Sunda mah sok lelewihan tibatan Gusti Allah begitu. Suka berpikir melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa agak kasar sok tahu kita ini gitu kan. Punya uang banyak sok tahu. Oh, itu bisa gini-gini. Yang tahu cuman Allah. Makanya kita hanya diminta bilang ucapkan insya Allah. Masalah nanti terjadi bagaimana, itu Allah yang menakdirkan. Begitu pula kalau kita sedang nggak punya uang, ya, atau ada kebutuhan, udah bilang insya Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan akan datang. Begitu keyakinannya. Maka akan Allah berikan kemudahan di sana itu. Nah pada hati jamaah Allah muliakan, sebetulnya ketakutan masalah tentang tadi ya, pendapatan penghasilan karena anak ini udah dari dulu itu muncul. Tahu akhir abad 18 itu ada seorang ekonom Inggris namanya Robert Malthus, dia bikin ramalan. Dia bikin ramalan begini. Dia hitung itu pertambahan jumlah manusia lebih cepat dibandingkan pertambahan produksi makanan. Maka dia bikin ramalan, nanti ini bisa terjadi kelaparan hebat ini, kelaparan dahsyat. Karena manusia cepat pertumbuhannya, sementara pertambahan pangan itu lambat, nanti bisa jadi manusia itu akan mengalami kelaparan luar biasa. Itu
Dia bikin ramalan tahun 1786, seingat saya. Dia bikin satu esai tentang masalah itu. Apa yang terjadi? Nggak pernah, Pak, ada kejadian kelaparan yang luar biasa tuh nggak pernah. Kalau sekarang saudara kita di Gaza kelaparan, bukan karena nggak ada pangan, karena di blokade itu aja. Itu. Bukan karena nggak ada makanan, makanan tuh ada, gitu kan? Ternyata apa yang diramatkan meletus itu nggak pernah kejadian. Kenapa? Satu, Pak, yang dia lupa, ada dua hal. Satu, dia lupa kita ini manusia tuh punya akal. Dengan akal tuh bisa berinovasi dalam pertanian, ya. Orang nggak punya lahan, apa bisa bertani? Oh bisa. Orang menemukan hidroponik, gitu ya. Apa cuma punya lahan 5 meter, bisa bikin pohon, bisa nanam itu dengan hidroponik itu, ya. Yang kedua juga sekarang orang kemudian punya inovasi, pohon itu umurnya masih muda, udah bisa berbuah itu. Nggak nunggu pohonnya besar, udah bisa berbuah banyak itu. Itu karena manusia punya akal, berinovasi dia seperti itu. Dari mana dia punya ilham kayak begitu? Allah yang memberikan pengetahuan pada manusia. Dan yang kedua, yang paling mendasar lagi ini adalah dia nggak pernah mengatakan dan nggak pernah meyakini bahwa Allah itu maha pemberi rizki. Maka para hadirin jamaah Allah muliakan, ya kita harus yakin terhadap rizki yang Allah berikan, termasuk untuk anak-anak kita. Karena kalau enggak, Pak, stres, Pak. Kejadian sekitar 10 tahun lalu itu ada seorang ibu, dia bunuh anaknya. Ini kejadian. Dia bunuh anaknya, kalau salah 2 atau 3 anaknya itu. Itu dibekap sampai mati. Begitu kemudian ditangkap polisi, diinterogasi, ditanya apa sebabnya. Dia takut anaknya nanti di masa depan menderita. Karena dia hitung gaji suaminya sekarang berapa, anak nanti kebutuhan sekolah, ini segala macam ini itu. Kemudian dia takut, akhirnya dia berpikir daripada anaknya menderita di masa depan, bunuh aja sekarang. Nah, ini pemikiran yang Allah koreksi itu dalam Al-Quran. La taqtulu auladakum min imlak. Jangan bunuh anakmu karena kemiskinan. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Hari ini barangkali kita nggak punya harta, nggak punya rizki. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau mungkin 5 tahun lagi, Allah naikkan pendapatan kita. Betul nggak, Pak? Itu kita nggak pernah tahu, itu seperti itu. Ya, itu cerita yang mungkin para bapak kalau suka makan mie ayam sudah mampir tuh, Pak, yang di Bondongan itu. Karena kebetulan saya kenal sama keluarganya itu kan ada fotonya tuh. Dia dulu jualan pikul tuh, Pak, di pikul tuh, mie ayam itu. Pikul muter daerah Layung Sari gitu, muter gitu kan, Pak. Sekarang itu kan yang sekarang jadi rumah makannya kan rumah dokter tadi gitu, Pak. Kalau Bapak masih ingat, itu harganya saya lupa berapa M itu dia beli itu. Masya Allah, belum di belakang dia tuh punya berapa, 3 atau 4 rumah di situ itu kan, yang harganya itu udah pasti ratusan juta, makanya mungkin hampir 1 M itu. Dari mana? Cuman istilahnya kalau kasarnya, cuman dagang mie ayam, Pak. Masya Allah begitu kan. Tapi Allah buka pintu rezeki yang dulunya susah, itu Allah berikan kelapangan rezeki. Ada yang tadinya lapang rezekinya Allah sempitkan. Karena Allah punya sifat al-qabid, menyempitkan rezeki. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ini berpikir melampaui takdir Allah. Jangan so tahu dibandingkan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kemudian ya, makanya orang miskin, karena jadi orang miskin itu menjadi salahkan, Pak. Nah, kalau tahu miskin jangan kawin dulu deh. Wah, orang miskin dilarang kawin. Gitu kan. Saya sering baca tuh di media sosial itu kan. Makanya kalau mau kawin tuh minimal punya income sekian juta dulu. Gak punya segitu jangan kawin. Masya Allah. Nanti KUA sepi Ustaz deh. Insya Allah kalau begitu kan. Banyak orang menyalahkan orang miskin. Kalau miskin ya udah tahu miskin malah kawin. Udah tahu miskin malah nikah. Nanti aja tuh kaya. Akhirnya kejadian. Tanya nanti Pak Ustaz di catatan KUA itu 2023 jumlah anak muda yang menikah itu makin sedikit. Makin turun secara nasional itu. Dalam waktu 10 tahun itu terus angka pernikahan di Indonesia itu turun, Pak. Apa salah satunya? Saya punya anak yang sudah pemuda, dia punya beberapa teman, banyak teman-teman yang sudah kerja, gaji ya memang masih di bawah 2 digit angkanya, tapi mereka bilang, saya nggak mau nikah dulu, kenapa? Takut, kata teman-temannya itu. Nggak cukup, karena dia kerja di daerah Kuningan, Pak, Rasulullah Said, Sudirman gitu kan, dia lihat gimana living cost biaya hidup di situ. Ya iyalah kalau makan di situ pasti mahal gitu kan. Jadi dia mikir, akhirnya banyak anak muda umur 30 punya gaji 8 juta, 10 juta, itu masih takut nikah. Akhirnya Pak, angka pernikahan turun secara nasional. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, ini yang jadi catatan dari BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Ini tahun lalu itu disampaikan laporan
Ini peringatan dari BKKBN kepada pemerintah. Jadi BKKBN ngasih peringatan pemerintah, angka pertambahan penduduk atau angka kelahiran penduduk Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya total fertility rate, itu makin turun, Pak. Ya, normalnya 2, Pak. 1 ibu 2 anak. Itu kalau bicara KB 1 ibu 2 anak normalnya, gitu kan. Tapi di beberapa daerah Indonesia, Yogyakarta segala macam, itu sudah di bawah 2. Artinya ada ibu, anak cuma 1, begitu kan. Dan kata BKKBN, ini bahaya. Jadi yang dulu mencanangkan KB itu, sekarang bilang ini bahaya. Kenapa bahayanya, Pak? Nanti Indonesia mengalami kekurangan penduduk, begitu. Kalau penduduk sudah kurang, kemana-mana efek itu nanti. Ekonominya juga merosot karena kekurangan penduduk. Polisi juga nggak ada, tentara nggak ada, pegawai negeri nggak ada, peneliti nggak ada, buruh juga nggak ada karena kurang penduduk. Sementara luas wilayah kita ini luar biasa, 17.000 pulau. Kalau penduduknya sedikit berkurang, maka siapa nanti yang memakmurkan pulau-pulau tadi itu? Ini maka sudah warning nih dari BKKBN bahwa tingkat kesuburan orang Indonesia pertambahan anaknya terus merosot. Makanya kata siapa 2 anak itu baik, ini malah bahaya nanti ini. Ya, karena sekarang saya sudah banyak sekolah-sekolah tuh tutup, Pak, kurang murid begitu. Gak kemana-mana efeknya itu. Pemerintah Cina itu dulu kan 1 miliar lebih tuh, Pak, penduduk Cina itu ya, 1,4 kalau nggak salah penduduk Cina itu ya. Dulu itu mereka memberikan kebijakan one family one child, 1 keluarga cukup 1 anak, karena mereka menghindari ledakan jumlah penduduk. Dibuat kebijakan 1 keluarga hanya boleh punya 1 anak. Itu berlangsung beberapa puluh tahun. Sekarang pemerintah Cina justru krisis penduduk. Kenapa? Banyak satu, pernikahan di Cina juga menurun, Pak. Banyak orang Cina tuh di Tiongkok itu mereka nggak mau nikah. Yang kedua, kalaupun mereka sudah keenakan nggak punya anak, akhirnya nggak mau punya anak. Dan sekarang kebalik, yang pemerintah Cina itu merayu-rayu penduduknya untuk nikah dan punya anak. Jepang juga sama. Malah Jepang tuh sampai dikasih insentif, Pak. Termasuk kalau ada warga asing, termasuk orang Indonesia, dia kuliah atau belajar kerja di Jepang, dia nikah punya anak, itu dikasih insentif oleh pemerintah Jepang itu. Karena saking takutnya orang Jepang itu penduduknya itu berkurang begitu. Nah, jadi para jamaah Allah muliakan, ya kita kembali pada Quran, kembali pada petunjuk Allah. Jangan takut punya anak begitu kan. Anak ini karunia Allah, dan kita ini diperintahkan menikah untuk punya anak. Nabi sampaikan tazawwaju al-wadud wal-walud. Nikahilah istri itu, wanita itu, 1 yang penyayang, 2 bisa memberikan keturunan. Kenapa Nabi bilang fa ini mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah? Aku ingin bersaing dengan para nabi, mana yang paling banyak umatnya. Buat ternyata nih apa yang Nabi katakan itu sesuai dengan ilmu kependudukan sekarang. Kalau penduduk itu nanti banyak, jangan khawatir. Bumi Allah ini luas, Pak. Indonesia saja 17.000 pulau, gitu kan? Masih banyak yang kosong dan penduduknya itu jarang, begitu. Nah, maka jangan khawatir. Terus bagaimana? Mungkin ada yang kemudian protes. Kalau gitu Pak, bagus Pak, tunji. Nah, kata orang Bogor bilang setahun hiji, gitu ya. Si Ujang belum beres di sapi, si Otong mau lahir, begitu. Kan banyak juga tuh gitu ya, yang tunji tahun hiji, tahun ini lahir, tahun depan lahir lagi, seperti itu. Apakah demikian? Pertama, yang namanya punya anak itu memang anjuran agama. Yang kedua itu otoritas suami istri. Jadi suami istri yang punya otoritas, yang punya mengatur jumlah anak mereka, begitu kan? Sebetulnya mau punya berapa nih? 4, 3, 5, itu mereka yang ngatur. Gak boleh diancam, dipaksa, diatur-atur. Mereka itu yang punya hak, gitu. Tapi yang ketiga juga, para suami terutama, ini ada kewajiban untuk menjaga jangan sampai istri itu terkena mudorot. Ya, begitu. Kata Nabi, la dororo wala diroro. Jangan sampai membahayakan dan membuat bahaya. Perhitungkan saja nih kalau istri tiap tahun melahirkan, nanti gimana kesehatan istri? Ya, juga nanti pengasuhan anak, juga bagaimana nanti gizi anak, perhatian pada anak. Kalau nanti dirasa kurang, ini jadi mudorot. Maka kemudian jangan sampai suami ini kemudian karena tadi ingin menjalankan perintah agama, tidak memperhatikan perintah agama yang lain. Itu jangan menimbulkan mudorot pada istri dan pada anak. Lalu bagaimana? Maka agama membolehkan, Pak, untuk mengatur yang namanya proses kehamilan pada istri. Dalam bahasa agama namanya tanzibun nasl, pengaturan kelahiran. Silakan mau diatur jaraknya 2 tahun kah, 3 tahun kah, silakan. Yang penting jangan sampai membatasi jumlah anak.
Apalagi sampai kemudian dihilangkan kemampuan reproduksinya itu. Yang perempuan ditubektomi, yang laki-laki dikebiri atau divasektomi. Itu haram itu. Begitu. Kenapa? Pertama seragama haram, yang kedua begini. Ada beberapa kejadian. Ini ada suami, dia vasektomi. Dan dia pikir udahlah cukup anak dari istrinya. Ternyata Pak, ini istrinya selingkuh. Selingkuh istrinya ini. Cerailah mereka. Kan pengen nikah lagi ini suaminya ini. Dan kalau menikahnya pengen punya anak ini. Nggak bisa sudah. Maka disitulah agama tuh memberikan hikmah yang luar biasa. Perempuan juga sama. Oke lah sekarang mungkin dia dengan suaminya sudah cukup. Tapi kan nggak tahu tiba-tiba nanti bercerai atau meninggal suaminya begitu. Dia dilamar lagi oleh laki-laki lain, dia masih usia subur, dia ingin punya anak juga, suami juga begitu kan. Nah ini jangan demikian. Makanya agama itu memberikan hikmah yang luar biasa. Nah, tinggal kitalah kemudian mengatur-ngatur tentang tadi kehidupan ini. Kalau dalam keluarga maka diatur masa kepemilikan anak itu rentang waktunya, jangan terlalu dekat. Kasihan istri, kasihan anak juga. Atur mau 2 tahun, 3 tahun silakan. Yang penting istri itu cukup pulih, sehat, anak juga ada perhatian cukup. Jangan sampai ya ibunya gitu kan ke pasar belanja bawa gembolan sambil gendong yang masih umur 6 bulan, nuntun kakaknya yang umur 2 tahun ya sambil hamil 6 bulan begitu. Waduh. Bapaknya kemana? Main futsal bapaknya. Janganlah, kita sebagai laki-laki juga harus ada rasa sayang pada istri. Diaturlah gitu kan. Kalau bapak yang anaknya sekarang ada banyak masih apalagi masih kecil-kecil Pak ya, bapak sampai rumah HP simpen dulu Pak ya, pegang anak, ajak main anak, mandikan anak, kasihan istri, capek begitu ya. Kalau memang punya anak pengen lebih dari 1, lebih dari 2, maka di rumah harus siapkan ada mesin cuci gitu ya. Jangan istri masih pakai mesin cuci manual ya, pakai papan penggilesan gitu Pak ya. Ya bapak belikan mesin cuci gitu kan, perlu kulkas belikan untuk apa? Untuk memudahkan kehidupan istri dan anak-anak. Jadi agama ini mudah asalkan umat ini kemudian taat beragama. Karena Allah tidak pernah memerintahkan kita pada kemudaratan. Yang ada agama ini mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemudaratan. Termasuk dalam masa tadi, anak jangan khawatir. Setiap anak sudah ada rizkinya dari Allah, kitalah orang tua, kewajiban ikhtiar, lalu mengatur tadi pola kelahiran anak-anak kita agar tidak terjadi mudarat. Nah ini barangkali yang bisa disampaikan, ya mungkin ada yang ingin didiskusikan dari para bapak, dipersilakan. Masya Allah, iya memang gitu Pak ya, memang namanya kehidupan kita itu sampai keluarga pun memang membutuhkan namanya kebijakan dari pemerintah ya. Maka dalam perkataan Imam Al-Ghazali dikatakan as-sultanu wa dinu tau'amani, bahwa kekuasaan atau pemerintahan dengan agama itu seperti saudara kembar, dua-duanya harus ada gitu. Kata Imam Al-Ghazali ad-dinu usul wa sultanu haris, agama itu pondasi, pemerintahan itu adalah penjaga. Apa yang ada pondasi nggak ada penjaganya akan rusak. Tapi apa yang ada penjaga nggak ada pondasinya akan hancur gitu. Jadi memang ini harus ada. Termasuk dalam kehidupan keluarga ini juga butuh peran dari negara. Maka tadi BKKBN itu menyampaikan warning ini. Jadi supaya kemudian hati-hati jangan kebablasan, jangan sampai masyarakat itu kemudian satu yang Gen Z. Anak-anak kita kan Gen Z Pak, anak muda nih yang umur 20-an, 30 itu sebutnya Gen Z. Itu banyak yang mereka takut nikah sekarang itu. Takut nikah, tapi kemudian ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa pergaulannya bebas malah di sini. Jadi dari laporan beberapa rumah sakit, pelayanan kesehatan itu banyak sekarang anak usia SMP sudah harus perawatan karena kena penyakit kelamin menular. Itu usia SMP Pak, kena gonoro, kena spilis begitu. Aborsi. Jadi satu sisi tadi pernikahannya turun, tapi pergaulan bebasnya naik gitu. Betul tadi kalau Kementerian Agama sekarang sudah memberikan sampai usia SMP, memang sudah seharusnya itu. Karena anak SMP itu ges baleger kalau orang kata orang Buah bilang ya, sudah balik gitu kan. Mereka sudah yang ditonton juga sudah macam-macam. Kalau tidak ada edukasi sejak usia SMP,
kita khawatir nanti apa yang disampaikan BKKBN, juga sampaikan beberapa kedokteran rumah sakit itu terus terjadi itu. Yang ada ini jadi bom waktu buat bangsa kita ini nanti. Secara keluarga hancur, secara kesehatan reproduksi juga hancur. Sedih Pak, banyak anak-anak atau remaja-remaja putri itu mereka sudah mengalami kerusakan di rahimnya segala macam. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu kepala puskesmas di daerah Jawa Tengah, saya lupa ya, dekat Cilacap itu ya. Ada acara kajian waktu itu, tuh beliau cerita. Jadi ibu ini kepala puskesmas di situ, suaminya dokter kandungan, ginekolog suaminya itu. Suatu ketika datang Pak, anak perempuan ABG 3 orang ke tempat praktek suaminya yang dokter ini. Apa? Minta diaborsi Pak temannya. Jadi antar 1 orang temannya yang mau diaborsi. Secara kode etik, maka suaminya nanya, mana suaminya? Karena ada seizin suaminya. Mereka mesem-mesem aja Pak, cengar-cengir gitu kan Pak. Karena ya dari hubungan di luar nikah, dari zina begitu. Ditolak kan, ditolak. Secara medis nggak boleh gitu. Akhirnya kemudian kemana larinya? Ke dukun. Gitu. Entah digimanakan Mbak ya, seperti itu. Kan proses namanya aborsi pertama digugurkan dulu, kemudian dikeluarkan janin itu kan. Digugurkan bisa dengan obat seperti itu atau dengan mekanik ya. Nanti dikeluarkan, ini sudah pakai vakum. Itu tuh ada alatnya untuk menyedot si janin itu kan. Ya, nanti itu biasanya kalau dalam operasi aborsi itu nanti janin itu sudah jatuh itu nanti kemudian dipakai pisau itu Pak, dicacah itu pakai pisau itu. Dimasukkan maaf ya ke dalam vagina perempuan itu, nanti dicacah dengan pisau itu jadi serpihan, tinggal kemudian divakum untuk keluar. Nah, ini udah nih digugurkan, terus gimana ngeluarinnya ini? Ini ibu ini yang cerita, ibu kepala puskes cerita itu punten ya Pak kalau bahasanya agak nggak bagus, itu dirojok pakai batang pohon singkong supaya keluar. Ibu ini cerita depan kita waktu itu kan, akhirnya infeksi. Gimana nggak sedih kita Pak? Makanya betul edukasi tentang keluarga ini itu penting ya. Kalau dulu zaman saya sekolah bab fikih nikah itu di SMA kelas 3 itu Pak Ustadz ya. Bab udah kita mau lulus, harusnya dari SMP memang itu udah ditanamkan tentang pergaulan, tentang tadi ya apa namanya rumah tangga, tentang dua kehamilan, segala resiko kalau orang berbuat zina itu penting. Pelajaran biologi juga harusnya ketika bicara organ reproduksi bicara tentang kesehatan, apa yang bisa membuat kemudian organ reproduksi itu nanti infeksi segala macam, supaya jadi warning buat anak-anak kita itu mereka tahu efeknya. Kalau mereka berhubungan di luar nikah, ini efeknya. Satu, kehamilan gak diinginkan. Kalau aborsi begini. Kalau nanti kemudian kena penyakit kelamin begini dan begini. Nah itu buat anak-anak SMA itu mereka jadi kemudian bisa menjaga diri. Nah ini memang butuh peran dari pertama kita orang tua pada anak-anak Pak ya. Yang kedua memang butuh peran negara. Untuk apa? Kurikulum pendidikan itu diarahkan supaya anak-anak sekolah kita tuh mereka punya kesadaran menjaga diri untuk nanti persiapan rumah tangga. Itu memang penting sekali, karena kalau enggak kita khawatir dari tadi yang sampaikan BKKBN juga beberapa kementerian terutama kesehatan dan juga anak-anak perempuan dan anak-anak itu melaporkan banyak kasus-kasus Pak, anak-anak remaja kita itu masih muda-muda tapi sudah kena penyakit kelamin, atau anak muda-muda itu penyimpangan perilaku. Itu ada laporan menyebutkan di Bogor itu ada 3.000 gay Pak di Bogor itu ya. Jadi banyak, dan mereka tuh agresif Pak mencari ini, mangsa tuh agresif itu mereka itu ya, di komunitas, di media sosial segala macam. Wah itu ngeri betul Pak ya. Nah ini kan butuh peran dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara dengan diantaranya kurikulum itu, dengan proses pendidikan ke masyarakat, termasuk ya edukasi kepada pasangan muda untuk mengatur proses kelahiran anak itu supaya kemudian tadi tidak menjadi mudarat buat istri, diatur dan segala macam. Jangan sampai kemudian karena konsepnya harus dari Allah terus tunji tiap tahun lahir gitu ya, nggak begitu juga konsepnya ya. Harus kemudian memikirkan mudarat yang bisa menimpa istri dan anak-anak. Itu barangkali Pak Ustadz. Masya Allah ya. Ini kemarin ada artis yang nikah tuh Pak ya, mungkin kalau Bapak baca berita artis nikah itu yang perempuannya itu dia sudah nyimpen sel telurnya itu di tempat penyimpanan sel telur itu. Kalau di luar negeri itu memang ada bank sperma Pak ya, dan ini ngeri. Saya nonton film dokumenter itu di Netflix itu ada ya,
ada seorang dokter, dia punya lebih dari 900 anak. Gitu. Apa dia? Ini dia malpraktek. Jadi dia tuh dokter kandungan. Ada perempuan yang datang berobat, ya konsultasi ingin punya anak, itu kan entah gimana tuh dia inseminasikan, disuntik Pak, dia tanam sperma ke dalam perempuan itu. Akhirnya anaknya sampai lebih dari 900 begitu. Dia tuh curiganya tuh karena anak-anak kan yang pernah dewasa, mereka curiga karena ketemu dengan orang kok mirip gitu kan, ada kemiripan fisiknya tuh. Terus ngobrol, tanya siapa ibu segala macam, ternyata berobat ke klinik yang sama. Gitu. Nah, udah terbongkar akhirnya malpraktek. Ada juga, ini kan ilegal kalau ini malpraktek. Ada juga laki-laki yang dia donor sperma, Pak. Sama anaknya juga banyak gitu. Ya karena kan dibayar, Pak. Dia mabang itu membeli spermanya dia gitu kan. Akhirnya dia tuh banyak perempuan yang mungkin, maaf ya nauzubillah, itu pakai sperma dia punya anak seperti itu. Maka bank sperma ini kalau sudah tidak mengikuti aturan agama jadi liar gitu kan. Sementara agama ini ada hifdzun nasl dan hifdzun nasab, menjaga kelahiran juga menjaga nasab begitu. Maka tujuan nikah itu Pak bukan cuma untuk kita dapat pemenuhan kebutuhan biologis, tapi begitu punya anak nasabnya jelas. Kan nasab ini kemana-mana nanti urusan itu, waris, perwalian, segala macam. Ya, nah dalam agama ini maka penting menjaga kebersihan nasab itu. Ya, nah gimana caranya menikah? Nah sekarang gimana? Ada teknologi penyimpanan sperma, penyimpanan sel telur. Boleh Kak? Boleh. Asalkan apa? Nanti yang makainya suami istri itu. Nah misalkan untuk bayi tabung, ya misalkan ada qadarullah, ya ada perempuan dia kalau hamil dengan cara normal nggak biasa karena sudah ada gangguan kesehatan, nggak bisa dia hamil secara normal, maka bisa dia bayi tabung. Syaratnya sel telurnya dari dia, sel spermanya dari suaminya, dan disimpan di rahim dia begitu. Karena kalau di barat Pak adanya namanya suroget, penyewaan rahim itu ada tuh penyewaan rahim itu. Jadi sel spermanya dari pasangan mana, sel telurnya dari istri yang mana, disimpan di rahim dia itu kan. Ini jadi ibu sewa begitu kan. Ini haram, merusak nasab. Malah saya pernah baca juga ada yang ketika sudah terjadi pembuahan sel telur sama sel sperma itu Pak, sudah terjadi pembuahan, dimasukkan ke rahim malah ibunya bukan istri. Jadi si istri punya ibu, dimasuk ke rahim ibunya itu. Ini kan merusak nasab. Nanti kalau anaknya lahir, manggil ke ibunya nih apa nanti? Disebut ibu padahal nenek, itu kan? Disebut nenek tapi yang mengandung melahirkan. Nah ini merusak nasab. Maka dalam Islam bolehkah bayi tabung? Boleh. Asalkan tadi sel telurnya, sel spermanya dari pasangan suami istri yang sah dan disimpan di rahim istrinya. Nah itu pun dengan syarat suaminya atau istrinya masih hidup. Misalkan suaminya meninggal, masih ada simpanan sel spermanya misalnya di klinik gitu kan. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh, karena sudah nikah sudah cerai begitu kan. Nah kalau itu dipakai bahaya itu nanti. Sementara sudah meninggal suaminya begitu kan, atau istrinya sudah meninggal. Jadi selama mereka masih hidup dan masih dalam ikatan pernikahan. Kalau sudah bercerai nggak boleh dipakai sel telur sel spermanya kepada mereka karena sudah bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai karena kematian seperti itu. Jadi memang Allah memberikan aturan ketika Allah itu melarang sesuatu diberikan solusinya itu. Ya jadi jangan khawatir, jangan tuh yang terbayang dalam kita tuh agama tuh negatif. Ini haram, itu haram, ini enggak boleh. Enggak, Allah kasih solusinya. Ini loh, jalan keluarnya. Kalau kita ikuti, tumak ninah kita. Tenang, insya Allah. Begitu ya. Jadi itu makanya Allah berikan jalan boleh melakukan bayi tabung, tapi dengan syarat seperti yang dibahas. Maka sekarang ini bank sperma, bank sel telur, bank ASI juga ada, bank ASI itu. Jadi ibu-ibu karena dia punya ASI, dia kemudian berlebih, dia donorkan ASI-nya. Apakah boleh? Boleh, asalkan tercatat siapa bayi yang minum ASI dari ibu tadi. Karena fuqaha mengatakan, ulama mengatakan 5 kali hisapan ASI itu sudah menjadi mahram. Begitu. 5 kali hisapan itu 1 kali sampai kenyang. Jadi kalau bayi itu dia minum ASI, kenyang itu 1. Nah sampai 5 kali seperti itu sudah jadi mahram itu. Nah kalau nggak tercatat bahaya nanti ini. Karena dalam agama kita ada namanya saudara sepersusuan di situ. Bahwa jangan sampai kemudian nanti menikah dengan saudara sepersusuan. Di zaman Nabi itu ada pasangan suami istri menikah, dia sudah menikah jadi pasangan suami istri. Tiba-tiba datang nenek-nenek. Terus dia bilang gini pada mereka,
kalian tuh berdua dulu menyusui dari aku, begitu. Karena kebiasaan orang Arab itu ada ibu yang memberikan ASI seperti Nabi SAW. Nah begitu dapat kabar ini, mereka lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Kata Nabi, sudah ceraikan istrimu, karena mereka adalah saudara sepersusuan. Nah itu Masya Allah. Makanya hati-hati kalau misalkan kita punya istri atau ada saudara kita ya sedang punya bayi, kita punya bayi, kan kadang-kadang sok menolong ya gitu kan, karena mungkin istri kita lagi sakit atau istri kita lagi pergi kemana, bayi nangis, diberikanlah kemudian nasi. Harus diingat-ingat Pak, ya, karena namanya sepupu itu kan bukan mahram, tapi gara-gara sepersusuan menjadi mahram di sana itu. Nah ini harus tercatat. Apalagi tadi seperti di barat ada bank ASI, wah itu nanti bisa kemana-mana itu, nanti disumbangkan jadi donasinya kan itu. Atau bank sperma, apalagi itu nanti itu kan. Karena bisa pesan memang itu, saya pengen punya anak yang rambutnya blonde, matanya biru, kulitnya bule gitu kan. Itu bisa pesan itu ke bank sperma itu kan. Ya nggak boleh itu. Memang bukan zina sebutnya, karena kalau zina itu secara fisik. Jadi kalau dalam bahasa ininya perumpamaan seperti pedang masuk ke sarung itu zina. Kalau ini bukan zina, karena memang itu diinseminasikan, disuntik dengan prosedur tertentu. Tapi haram, kenapa? Merusak nasab gitu. Nah itu. Nah bagaimana kalau mengatur tanggal kelahiran? Ya boleh-boleh saja, selama nggak menjadi mudorot buat ibunya juga buat bayinya begitu. Tadi misalkan Pak ya pengen lahirnya pas tanggal 17 Agustus ya, supaya anaknya nanti kan di USG perempuan namanya Agustina, oh toto laki-laki bukan perempuan, Agustoni jadi begitu kan. Nah itu barangkali nah itu barangkali Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.